Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robidul Anam dengan NIM 2124 1010 2067. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas modul 2 Praktikum Sistem Basis Data D, yaitu studi kasus 2 tentang bengkel. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu beri nama relationship-nya. Di sini saya sudah membuat tabel untuk relationship-nya antar berbagai entity. Sini yang pertama, relationship antara pelanggan dengan pembelian. Di sini pelanggan dengan pembelian, nama relationship-nya adalah melakukan. Nah, setiap pelanggan itu akan melakukan pembelian. Kemudian nama relationship yang kedua yaitu antara pembelian dengan pelanggan, yaitu dilakukan. Karena setiap pembelian itu akan dilakukan oleh pelanggan. Kemudian nama relationship antara pembelian dengan detail pembelian yaitu memiliki. Karena setiap pembelian itu memiliki detail pembelian. Kemudian hubungan antara pembelian dengan mekanik. Nama relationship-nya adalah dilayani, karena pembelian itu pasti dilayani oleh mekanik. Oke, kemudian detail pembelian dengan pembelian. Di sini nama relationship-nya adalah dimiliki, karena setiap detail pembelian itu dimiliki oleh entity pembelian. Kemudian nama relationship antara detail pembelian dengan barang yaitu terdapat. Karena di setiap detail pembelian itu pasti terdapat satu atau lebih barang. Kemudian nama relationship antara barang dengan detail pembelian yaitu tercatat, karena setiap barang itu pasti tercatat di detail pembelian. Maksud saya karena setiap barang itu bisa tercatat di setiap detail pembelian. Kemudian nama relationship antara barang dengan jenis barang yaitu memiliki, karena setiap barang itu pasti memiliki jenis barang. Kemudian nama relationship antara jenis barang dengan barang yaitu dimiliki, karena setiap jenis barang itu pasti karena setiap jenis barang itu bisa dimiliki oleh barang. Kemudian mekanik dengan pembelian, nama relationship-nya adalah melayani di, karena setiap mekanik itu pasti melayani di satu atau lebih pembelian. Oke. Di sini juga bisa dilihat ya di grafik ERD-nya hubungannya antara setiap entity dan namanya. Oke. Kemudian soal yang nomor 2 itu untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Oke, yang pertama adalah relationship antara barang dengan jenis barang. Optionality dari barang itu wajib, karena setiap barang itu harus ada jenisnya. Karena ketika menambah data barang baru itu harus mencantumkan jenisnya.
Oke, kemudian optionality jenis barang. Ke barang itu tidak wajib karena jenis barang itu tidak harus ada barangnya. Karena misalkan itu ada di sini di contohnya punya ini salah apa ya? Karena misalkan di sini ada jenis barang, misalkan jenis barang turbo. Meskipun ada jenis barangnya, tapi tidak ada barangnya itu tidak apa-apa. Jadi di sini jenis barang itu sifatnya tidak wajib ada barangnya. Kemudian relationship antara pelanggan dengan pembelian. Optionality dari pelanggan itu wajib karena setiap pembelian itu harus ada pelanggannya. Kemudian optionality pembelian itu juga wajib ya karena setiap pelanggan itu pasti terdapat di pembelian. Kemudian relationship antara pembelian dengan detail pembelian. Optionality pembelian itu wajib karena setiap pembelian itu harus ada detailnya, harus ada detail pembeliannya. Kemudian sebaliknya juga optionality detail pembelian itu wajib karena detail pembelian itu harus ada pembeliannya. Baik, relationship selanjutnya adalah relationship antara pembelian dengan mekanik. Optionality dari pembelian itu wajib karena setiap pembelian itu harus ada mekaniknya. Kemudian di optionality mekanik itu tidak wajib karena mekanik itu tidak harus melayani pembelian. Karena misalkan itu ada seorang mekanik yang baru direkrut. Nah, di kontrak kerjanya itu baru bekerja 6 bulan dari masa penerimaannya. Nah, karena dia kan pasti belum memiliki riwayat melayani pelanggan kan, jadinya di sini optionality dari mekanik itu tidak wajib karena bisa jadi ada mekanik yang tidak melayani pembelian. Oke, kemudian relationship antara barang dengan detail pembelian. Nah, optionality dari barang itu tidak wajib karena barang itu tidak harus ada di detail pembelian itu karena bisa jadi itu ada barang yang belum pernah terbeli sehingga belum pernah tercatat di detail pembelian. Kemudian optionality dari detail pembelian itu wajib karena di setiap pembelian itu harus ada minimal satu barang. Oke, selanjutnya adalah untuk soal nomor 3, yaitu untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Yang pertama adalah kardinalitas dari barang dan jenis barang. Jenis kardinalitasnya adalah one to many dengan one di sisi jenis barang dan many di sisi barang. Bisa dilihat di sini juga grafiknya. Dan pada database itu di setiap pencatatan barang baru dan tanggal barang itu harus menyertakan UID dari jenisnya. Jadi ID jenis di sini merupakan foreign key. Oke, kemudian relationship antara pelanggan dengan pembelian. Kardinalitasnya adalah one to many dengan one di sisi pelanggan dan many di sisi pembelian.
pembelian. Ini pada database, di setiap pencatatan pembelian baru di tabel pembelian harus menyertakan UID dari pelanggan. Ini di sini ID pelanggan merupakan foreign key yang ada di entitas pembelian. Oke, kemudian relationship antara pembelian dengan detail pembelian. Koordinatasnya adalah one to one dengan one di sisi pembelian dan one di sisi detail pembelian. Pada database, di setiap pencatatan detail pembelian itu harus menyertakan UID dari pembelian. Oke, di sini jadi detail pembeliannya ini merupakan foreign key ya, dari pembelian. Hubungannya juga one to one. Oke, kemudian relationship antara pembelian dengan mekanik. Koordinatasnya adalah one to many, one di sisi mekanik dan many di sisi pembelian. Oke, pada database, di setiap pencatatan pembelian baru harus di setiap pencatatan pembelian baru di tabel pembelian harus menyertakan UID dari mekanik. Jadi ID dari mekanik di entitas pembelian merupakan ID foreign key. Kemudian kardinalitas dari barang dan detail pembelian. Kardinalitasnya adalah many to many dengan many di sisi barang dan many di sisi pembelian. Pada database, di setiap pencatatan pembelian baru di tabel pembelian itu harus menyertakan UID dari barang. Ini di detail pembelian harus ada ID barang yang merupakan foreign key dari entitas barang. Oke, yang soal nomor 4 adalah suruh membuat IRD. Di sini saya sudah membuat IRD, bisa dilihat dari gambar di samping. Ini juga sudah dilengkapi. Saya juga membuat IRD relasional. Oke, di sini juga ada variabel-variabelnya. Di ID pelanggan saya mengambil variabel, nama pelanggan juga variabel, nomor polisi variabel, merek juga variabel, kemudian isi aja ya. Sini juga variabel tahun rakit. Ini saya ambil variabel bukan integer karena tahun rakit itu saya rasa tidak akan dilakukan perhitungan matematis, jadi tidak usah pakai integer. Oke. Dan di sini pembelian atributnya juga seperti ini, variabel char semua dengan tanggal penyesuaian yaitu date time. Dan di detail pembelian sini di quantity saya pakai integer bukan varchar seperti yang lain, itu karena quantity saya rasa akan dilakukan logika atau proses aritmatika nanti ya, atau proses matematis gitu nanti di database atau programnya, jadi saya pakai integer. Kemudian di diskon saya pakai double karena kita dengan diskon itu bisa ada angka desimalnya, misalkan mungkin 2000,00 nanti 1999,90. Biasanya harga kan seperti itu ya.
Oke, kemudian di sini barang juga sama, unit price-nya saya pakai double karena alasan yang tadi. Kemudian unit stok saya pakai integer karena pasti nanti akan dilakukan hitungan matematis, makanya saya pakai integer. Dan lainnya saya pakai varchar. Oke, ada jenis barang juga varchar. Oke. Ini juga saya membuat tabel relasional. Kurang lebih isinya juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Di sini primary dan foreign key-nya di sini lebih jelas. Oke. Kemudian soal nomor 5 adalah membaca relationship menggunakan ERDs. Yang pertama adalah relationship barang dengan jenis barang. Barang dengan jenis barang. Sini setiap barang itu harus memiliki satu dan hanya satu jenis barang. Kemudian jenis barang itu bisa dimiliki oleh satu atau beberapa barang. Jadi jenis barang ini optionality-nya itu opsional, tidak wajib. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bisa jadi jenis barang itu ada jenis barangnya tapi tidak ada barangnya. Oke, kemudian yang nomor 2 adalah relationship antara pelanggan dengan pembelian. Di sini di setiap pelanggan itu melakukan satu atau beberapa pembelian. Jadi pelanggan itu bisa melakukan pembelian satu atau lebih. Kemudian di setiap pembelian itu harus dilakukan satu dan hanya satu oleh pelanggan. Jadi setiap pembelian itu hanya bisa dilakukan oleh satu pelanggan. Kemudian relationship antara pembelian dengan detail pembelian. Di sini setiap pembelian itu harus memiliki satu dan hanya satu detail pembelian. Kemudian di setiap detail pembelian itu harus dimiliki oleh satu atau beberapa oleh satu dan hanya satu pembelian. Maaf, di hubungannya one to one. Kemudian relationship pembelian dengan mekanik. Di setiap pembelian itu harus dilayani oleh satu mekanik. Oleh satu dan hanya satu mekanik. Kemudian mekanik itu bisa melayani satu atau beberapa dari pembelian. Di hubungannya adalah one to many. Kemudian relationship antara barang dengan detail pembelian. Relationship antara barang dengan detail pembelian. Setiap barang itu bisa tercatat di satu atau beberapa detail pembelian. Oke, jadi ada beberapa barang yang tidak tercatat ya di detail pembelian. Jadi opsional. Kemudian di detail pembelian itu harus terdapat satu atau beberapa barang. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari tugasnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada materi yang kurang jelas atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.